Kita semua tahu, kalau misalkan kita mau rakit PC pertama kita mau maksimalin budgetnya untuk komputernya sendiri, dan kita pasti bakal punya budget yang gak cukup banyak untuk beli keyboard, mouse, headset, segala macam itulah. Tapi kita semua mau dengan budget yang minimal mendapatkan kualitas yang sangat maksimal. Dan Funtech mengerti akan hal tersebut. Bayangin, dia ngeluarin sebuah keyboard yang harganya cuma 300 ribuan dan sudah mechanical. Penasaran sama barangnya? Tonton terus video ini untuk terus tahu jawabannya. Nah, sebelum gue mau review barang yang satu ini, gue mau ngajakin kalian untuk subscribe ke channel gue kalau kalian baru datang, supaya kalian nggak ketinggalan semua review viral, keyboard, mouse, headset, apalagi yang kualitasnya maksimal dengan budget yang minimal kayak keyboard yang satu ini. Jadi barang yang gue pegang kali ini adalah Funtech Max Power MK853. Setahu gue Funtech tahun lalu ngeluarin barang yang budget seperti ini juga dengan namanya Funtech Max Core something. Mungkin kayak nanti gue taruh di deskripsi atau mungkin gambar di sini. Jadi intinya Funtech kita mau bikin barang yang terjangkau tanpa mungkin harus ngeluarin budget terlalu banyak, tapi punya kualitas sudah switchnya mechanical, nggak membrane, nggak mechanical, nggak tapi pokoknya mechanical. Nggak lengkap dengan menggunakan mechanical switch, Funtech juga nggak lupa untuk memberikan fitur-fitur yang menurut gue membuat keyboard ini lebih menarik, seperti refresh dan beberapa fitur software lainnya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke unboxing experience-nya. Nah, di dalam box pembeliannya kalian bisa menemukan keyboard Funtech-nya sendiri, lalu kalian bisa menemukan refresh di bawah keyboardnya, beberapa buku manual dan kartu garansi, beserta satu stiker hologram Funtech yang menurut gue cukup keren, dan keycap puller yang terbuat dari plastik yang sebenarnya gue kurang suka, karena kalau kalian gunakan ini untuk mencabut keycapnya bisa melukai keycap. Gue sarankan kalian menggunakan wire puller yang seperti kalian bisa lihat di B-roll untuk bisa menjaga keawetan dari keycap kalian. Kalau ngelihat soal fisik keyboardnya, Max Power MK853 ini adalah keyboard full size. Jadi buat kalian yang nggak punya desk space yang cukup besar, gue sarankan kalian jangan beli keyboard yang satu ini, karena keyboard ini punya ukuran yang sangat besar. Tapi artinya kalau kalian mungkin belum terbiasa dengan ukuran yang agak lebih tidak lumrah seperti TKL atau 60%, keyboard ini cocok untuk keyboard yang pertama kali ingin menggunakan mechanical keyboard. Layoutnya semuanya bentuknya cukup normal, F-rose-nya lengkap, ada arrow key dan juga ada numpad kalau misalkan kalian suka menggunakan numpad untuk menghitung mungkin akuntansi atau mungkin game audition. Nah, kalau kita ngomongin soal build keyboardnya sendiri, Funtech terkenal menggunakan bahan plastik yang sangat tebal, dan itu terbukti di Max Power kali ini dia memberikan kualitas yang sangat tebal. Karena gue mau coba flexing pun gue nggak bisa melakukan flexingnya sama sekali, dan keyboard ini juga datang dengan restretch kalau misalkan kalian mau menggunakan ini untuk memberikan ergonomis yang rasanya lebih nyaman. Tentu saja restretchnya juga sama bagus ya untuk plastiknya. Kalau kita ngomongin soal keycapnya itu sudah memiliki dual shot, jadi legendanya itu nggak akan bisa pudar kalau misalkan kalian pakai untuk waktu yang cukup lama. Tapi jangan salah, ada beberapa logo seperti media yang ada di F-rose dan beberapa logo lampu yang ada di arrow keys dan juga di atas print screen itu menggunakan laser. Jadi kalau misalkan kalian kayak garukit atau mungkin tangan kalian cukup keringetan, itu bisa pudar. Jadi jangan salah ya. Nah, keycapnya sendiri sebenarnya gue nggak ya gitu yakin sih, tapi kayaknya sih kualitasnya ABS tipis ya. Kalian bisa lihat kayak ya nggak tipis-tipis banget, tapi kayak nggak tebal-tebal banget. Yang pasti kalau dipegang di tangan nggak terlalu gatel. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal keyboardnya sendiri, selain full size, dia juga menawarkan media case yang cukup lengkap di F-rose. Mau kalian akses seperti player musik, kalkulator, bahkan sampai bisa ngelakuin pause dan next, semuanya ada. Tapi yang paling penting, Max Power ini juga memberikan kualitas yang max. Dia memberikan fitur scroll wheel di atas kanan yang bisa kalian gunakan untuk gedein atau kecilin volume kalian. Nah, beda dengan gedein volume up dan down yang ada di F-rose-nya, kalau misalkan kalian putar ini, ukurannya tuh ketika diputar gedein volume lebih gede. Contohnya kalau misalkan aku gedein yang dipakai F-rose sekitar 2, untuk scroll di Windows-nya, yang sekali putar ini bisa 4 kalau misalkan di Windows. Jadi kalian jangan terlalu putar cepat-cepat karena ini ukurannya beda ya. Nah, kalau misalkan tombolnya kalian tekan sendiri, itu juga bisa diberikan untuk ngeplay atau pause konten yang kalian sedang nonton. Mau itu Spotify atau mungkin kalian lagi nonton Netflix, ini bisa digunakan untuk kontrol media. Jadi bisa dibilang kontrol medianya semua lengkap kalau kalian mau punya keyboard full size yang punya juga fitur ekstra. Kalau kita ngomongin soal estetik di keyboard yang satu ini, Max Power sudah datang dengan rainbow LED. Tapi sayangnya rainbow LED ini kekurangannya adalah dia tidak bisa memberikan lampu yang berbeda untuk setiap key-nya. Betul, jadi kalau misalkan kalian lihat B-roll, warna yang bisa kalian lihat adalah yang kalian dapat. Jadi yang sebelah kiri ini warnanya hanya bisa kuning, lalu sebelah ini cuma ada warnanya merah, jadi kayak zona-zona gitu. Tapi ini sudah dilengkapi dengan animasi-animasi yang bisa kalian gunakan yang sudah diberikan dari Funtech. Jadi kalau kalian pencet
function dan kalian pencet yang ada logo lampunya, kalian bisa mendapatkan sekitar hampir 10-15 macam animasi, mau itu dari lampunya mati, habis itu ada reaktif, ada wave-nya juga, explosion, dan kalian bisa atur itu semua baik dari yang function tombolnya, atau kalau kalian mau download software kan juga bisa ngatur lampu, dan juga mungkin untuk makronya buat kalian yang perlu untuk gaming. Nah, kalau kita ngomongin soal makro editor, keyboard ini ternyata memiliki support untuk bisa mengatur makro, tapi kalian harus download softwarenya Fantech untuk bisa melakukan pengaturan tersebut. Kalau misalkan kalian sudah download softwarenya, kalian bisa mengatur makro, dan kalian untuk satu tombol bisa mengatur sampai 50 atau 60 tombol. Tadi gue kira nggak terbatas, tapi setelah gue coba pencet terus pakai editornya, ternyata ada limitnya gitu. Gue nggak sempat ngitungin, tapi yang pasti lebih dari 50 tombol. Dia bisa ngitung setiap delay untuk perbedaan antara satu tombol dengan tombol yang lainnya. Dan kalau misalkan kalian mau mengatur mapping medianya mungkin nggak sesuai sama yang diberikan Fantech, kalian bisa pencet semua tombolnya, dan kalian bisa atur tombol apa itu mau digunakan untuk apa. Apakah mungkin Z-nya nggak mau dipakai buat Z, mungkin buat kontrol media atau buka akses tertentu. Itu bisa dikontrol semua dengan softwarenya dari Fantech sendiri. Gue dari tadi belum ngomong bahwa Fantech Max Power ini datang dengan switch biru. Kalau nggak salah pilihannya satu lagi adalah red, tapi gue kedatangannya kali ini switch yang blue. Dan menurut gue switch blue yang bisa gue rasakan ini sedikit lebih enteng dibanding dengan CRMX Blue. Kebetulan gue ada Asus ROG Scope TKL yang menggunakan CRMX Blue, jadi gue bisa menggunakan itu sebagai perbandingan dengan switch blue yang digunakan sama Fantech yang satu ini. Rasanya sih sedikit lebih enteng, jadi kalau misalkan kalian bukan orang yang suka ngetiknya bottom out dan sukanya floating, ini sebenarnya blue yang bisa digunakan untuk floating type. Tapi kalau kalian lebih suka yang lebih gigit, mungkin blue ini nggak cocok ya buat kalian. Gue sempat gunain ini menggunakan Restress-nya, dan ternyata blue yang sedikit lebih enteng ini cukup nyaman kalau misalkan digunakan. Gue bahkan kemarin sempat gunain di monkey type, dan gue bisa mencapai sekitar 120 word per menit menggunakan bahasa Inggris. Tapi ya balik lagi sih, gue nggak bilang bahwa kalian harus ketik cepat sama keyboard ini, cuma kebetulan gue suka ngetik cepat dan gue merasa nyaman dengan keyboard yang satu ini. Nggak mungkin dong kalau misalkan gue ngomongin soal sebuah produk tapi gue nggak ngomongin kekurangan dari produk yang satu ini. Sebenarnya untuk barang entry seperti ini, Max Power nggak memberikan menurut gue kekurangan yang secara fundamental itu penting ya, tapi lebih ke arah mungkin poin-poin minor. Contohnya kalau dari sisi estetik, gue kurang suka kalau misalkan entry level itu harus diberikan rainbow LED, karena menurut gue akan lebih cakep kalau misalkan LED-nya itu cuma satu warna, mungkin kayak warna putih aja, atau mengikuti warna logonya Fantech, yaitu memberikan warna merah. Karena sebenarnya menurut gue single LED itu nggak jelek-jelek banget, dan harusnya kalian sadar bahwa ini sebenarnya adalah barang entry, jadi kalian nggak bisa ekspektasi terlalu bagus. Tapi kalau mungkin setup kalian agak rainbow, harusnya ini nggak jadi masalah ya buat kalian. Terus kedua, sebenarnya kalau soal estetik, gue juga agak sedikit problem sama font yang digunakan sama Fantech. Karena fontnya sih sebenarnya kalau dilihat nggak terlalu masalah. Cuman kadang-kadang posisi layoutingnya kayak di numpad ini, posisinya tuh kayak antara page up, page down-nya tuh kayak deket banget sama angkanya. Kenapa nggak bisa ditaruh di bawahnya aja, kayak kelihatan aneh aja gitu loh menurut gue. Jadi sebenarnya kayak nilai-nilai kecil lah. Sama mungkin kalau kita ngomongin soal kabel management, gue kurang suka sama kabel Fantech yang terlalu gendut, karena kalau misalkan suka kepelintir itu bisa jadi kinking dan kayak bahaya kalau misalkan untuk umur yang cukup panjang, karena kan kalau kabelnya putus di dalam kita nggak tahu ya. Sama terakhir ada satu fitur yang gue kurang ngerti dari Fantech. Jadi sebenarnya untuk Fantech Max Power ini dia memberikan kabel management routing di bawah bodinya, tapi yang gue nggak ngerti adalah karena kabelnya itu mencuat di atas samping bodinya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan kabel manajemennya, berarti artinya kalian harus melipat kabelnya baru bisa di kabel manage, mau itu di sebelah kanan atau mungkin di sebelah kiri. Dan itu memberikan kayak satu loop lingkaran kecil yang aneh di depan keyboard, dan gue nggak tahu, mungkin harusnya Fantech memberikan posisi kabel yang di bawah kalau memang mau kabelnya di manage, atau mungkin menggunakan kabel route yang nggak seperti biasanya seperti itu, karena rasanya kayak nggak cocok aja gitu. Maksudnya kayak masa gue harus pakainya begini, agak aneh aja sih menurut gue. Tapi segitu kira-kira review gue, dan secara umum kalau misalkan memang kalian sedang mencari keyboard entry yang sudah menggunakan switch mechanical, menurut gue nggak ada salahnya untuk membeli Fantech Max Power yang satu ini. Karena keyboardnya full size, bentuknya nggak aneh-aneh, banyak kontrol media, punya function makro, dan warnanya sudah rainbow LED kalau memang itu selera kalian. Apa sih yang kurang? Sebenarnya buat gue estetik sih, gue lebih suka single LED, dan mungkin fontnya, mungkin Fantech kedepannya bisa bikin font yang agak lebih elegan. Tapi selain itu gue nggak ada komplain, dan gue merekomendasikan barang ini. Kalau misalkan kalian mau beli, link pembeliannya ada di bawah, kalian bisa cari. Dan kira-kira segitu sih. Kalian mau gue review apa lagi? Kalian mungkin bisa komen di bawah produk-produk apa yang pengen kalian beli, tapi mungkin kalian nggak yakin dan mau gue untuk review di channel ini. Seperti biasa,
Nama gue Jonathan. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.